Salam sahabat STMJ yang dicintai Tuhan. Jumpa dengan saya, Stefanus Haryanto dari Paroki Santo Lukas Pemalang. Hari ini Rabu 8 November 2023. Bacaan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 25 sampai 33. Ayat 26 sangat berkesan bagi saya, yang berbunyi demikian. Jikalau seorang datang kepadaku, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara-saudaraku, sahabat STMJ yang dicintai Tuhan. Ayat 26 ini terkesan Tuhan sangat kejam dan sangat berat untuk diikuti. Karena kita harus membenci bapak dan ibu kita, istri dan anak-anak kita, saudara laki-laki dan perempuan. Sungguh amat berat untuk dilaksanakan. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebetulnya ayat ini hanya ungkapan saja. Pesan yang mau Tuhan Yesus sampaikan adalah bahwa sebagai muridnya, kita harus mengasihi Yesus lebih daripada siapapun dengan sepenuh hati. Sehingga yang utama adalah kasih kita kepada Dia. Sehingga kita sebagai murid juga dipanggil untuk mengasihi orang-orang yang Yesus cintai, bahkan orang yang juga sekalipun menyakiti kita. Kita harus sepenuh hati. Tuhan tidak mau kalau kita menjadi murid Yesus hanya setengah hati. Tuhan menghendaki kita menjadi murid yang taat, tidak menduakan dengan hal-hal yang lain. Harus mencintainya dengan sepenuh hati. Cinta kita kepadanya harus melebihi segala-galanya, termasuk keluarga sendiri, bahkan nyawanya sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya mau berbagi satu pengalaman. Suatu malam, saya mendapat kabar dari istri saya, bahwa ada seseorang yang berani kurang ajar sama istri saya. Mendengar itu saya begitu emosi. Dada saya berdebar-debar karena sangat marah. Pengen rasanya malam itu juga saya menemui orang itu. Saya begitu benci campur aduk dengan marah yang sangat besar. Mulai saat itu saya memendam kebencian terhadap orang itu. Bahkan sampai-sampai saya kirim pesan lewat teman untuk menantang berantem. Tapi dia tidak melayani tantangan saya. Celakanya, karena dia tidak melayani tantangan saya itu, justru membuat dada saya ini menjadi nyesek, semakin penuh dengan dendam dan kebencian. Bahkan sampai suatu saat saya lagi santai, sambil makan lotek di benteng. Tiba-tiba dia lewat di depan saya sambil tersenyum. Saya melihat senyumannya itu, bagi saya seperti ditonjok di dada saya ini. Sakit sekali. Dada saya kembali nyesek. Napas saya ngos-ngosan tak beraturan. Sampai-sampai makanan yang tadi saya makan, saya banting untuk menunjukkan sama dia bahwa saya marah sekali dan saya butuh melampiaskan kemarahan saya sama dia. Kembali orang itu tidak mau melayani kemarahan saya. Dia pergi pulang. Tinggal saya kembali merasakan beban berat yang menghimpit dada saya. Begitu lama saya menyimpan dendam dan kebencian di hati saya. Sampai-sampai terkadang saya tidak kuat dan marah-marah sendiri. Singkat cerita, saya memendam dendam dan kebencian kepada orang itu begitu lama
yang membuat dada saya sungguh-sungguh nyesek dan sakit. Apalagi kalau kebetulan kami bertemu di suatu pertemuan kampung saya. Luar biasa sakitnya hati ini. Tapi Tuhan Yesus masih sayang sama saya. Saya merasa Roh Kudus membimbing saya, menuntun saya untuk tidak lagi berlama-lama memendam dendam dan kebencian yang membawa saya pada kehancuran saya sendiri. Roh Kudus tuntun saya untuk menemui orang itu dan saya menyapanya. Hai, apa kabarmu, sehat toh? Dan orang itu pun menjawab, iya mas, saya sehat kok. Sapaan saya itu sungguh-sungguh luar biasa efeknya di dada saya. Saya sungguh-sungguh merasakan beban yang selama ini mengimpit dada saya lenyap. Saya merasa plong dan dada saya sungguh-sungguh tidak nyesek lagi. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah beri kelegaan untuk dada saya yang selama ini menyimpan dendam dan kebencian. Melalui peristiwa ini, saya merasa diteguhkan dan lebih berani untuk mengucapkan kata maaf bagi orang yang sudah saya kecewakan. Dan maaf untuk mereka yang sudah saya sakiti. Dan saya juga mudah memaafkan buat mereka yang sudah menyalahi dan mengecewakan saya. Saya mulai meninggalkan sifat-sifat buruk saya. Melalui firman ini saya diingatkan saat saya terluka dan begitu menyimpan dendam adalah karena saya terlalu mencintai diri saya sendiri dan mengasihani diri sendiri. Saya merasa tidak rela bila ada orang lain tidak menghargai saya dan saya tidak pantas diperlakukan seperti itu. Tetapi melalui firman-Nya, sekarang saya semakin diingatkan. Kalau yang terutama saya mau jadi murid Yesus, harus mengasihi Yesus lebih dari semua orang termasuk diri saya sendiri. Semoga saya bisa mengarahkan hati saya untuk mencintai Tuhan lebih dari diri saya sendiri. Demikian sharing saya. Terpujilah Tuhan. Berkah dalam